Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Serli Suci Rahmadani dan rekan saya Rahmatika Fidela Hillary. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang ekuitas, yang mana video ini dibuat sebagai tugas kami dalam mata kuliah akuntansi perpajakan oleh Ibu Triyulaili SPD MAK. Slide yang pertama akan dibacakan oleh Rahmatika. Pengertian ekuitas. Ekuitas sering disebut modal. Ekuitas mengandung unsur pemilik. Untuk organisasi non-profit, ekuitas disebut aset bersih. IAI mendefinisikan ekuitas adalah hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. FASB dalam SFAC nomor 6, equity or net asset is the residual interest in the asset of an entity that remain after deducting its liabilities. Godfrey Hodgson dan Holmes tahun 1997 membedakan ekuitas dan kewajiban atas dasar kriteria. Yang pertama, hak-hak masing-masing pihak atas penyelesaian klaim. Yang kedua, hak penggunaan aset dalam operasi. Yang ketiga, substansi ekonomi perjanjian. Komponen ekuitas pemegang saham. Ekuitas pemegang saham ada 3, yaitu modal setoran, laba ditahan, dan lain-lain. Modal setoran terdiri dari 2, yaitu modal yuridis dan modal setoran tambahan. Modal yuridis terdiri dari penerbitan saham baru, kapitalisasi laba, dividen saham, konversi obligasi, stock subscription. Modal setoran tambahan terdiri dari premium modal saham, penjualan saham treasury, penyerapan defisit, deklarasi dividen likuidasi, restrukturisasi kapital, revaluasi aset. Laba ditahan terdiri dari laba atau rugi, dividen, rekapitalisasi, defisit, koreksi, dan perubahan ekuitas. Tujuan penyajian ekuitas. Yang pertama, menyediakan informasi kepada yang berkepentingan tentang efisiensi dan kepengurusan manajemen. Yang kedua, menyediakan informasi tentang riwayat serta prospek investasi pemilik dan pemegang ekuitas. Komponen membentuk ekuitas. Yang pertama, jumlah rupiah yang disetorkan oleh pemegang saham. Yang kedua, laba ditahan yang merupakan sisa laba setelah pembagian dividen. Yang ketiga, jumlah rupiah yang timbul akibat apresiasi. Yang keempat, jumlah rupiah donasi dari pihak non pemegang saham. Yang kelima, sumber lainnya. Perbedaan modal setoran dan laba ditahan. Laba ditahan berbentuk dari akumulasi laba yang dipindahkan dari akun ikhtisar laba rugi. Perbedaan kedua dari segi administrasi keuangan, laba ditahan adalah indikator daya melaba sehingga laba ditahan harus dipisahkan dengan modal setoran meskipun jumlah akhir di total membentuk ekuitas pemegang saham. Modal setoran adalah dana dasar yang harus tetap dipertahankan untuk menunjukkan perlindungan pada pihak lain. Modal yuridis. Modal yuridis timbul ketentuan hukum yang mengharuskan bahwa harus ada sejumlah rupiah yang dipertahankan perlindungan kepada pihak lain. Besarnya modal yuridis sama dengan jumlah yang dikenal dengan modal saham. Modal saham menunjukkan jumlah rupiah perkalian antara cacah saham beredar dengan nilai nominal per saham. Jumlah ini jumlah yang secara yuridis menjadi hak pemegang saham. Modal setoran awal. Modal saham sering dianggap bukan harga efektif
saham secara akuntansi, penentuan nilai nominal saham sebenarnya tidak bermakna ekonomik. Nilai nominal saham adalah alat untuk pemerataan distribusi pemilikan daripada menunjukkan nilai saham itu sendiri. Saham diterbitkan tanpa nilai nominal karena alasan. Yang pertama, menghindari utang bersyarat dalam hal saham terjual di bawah harga normal. Yang kedua, tidak ada hubungan antara nilai nominal dengan harga pasar saham. Perubahan modal setoran. Tujuannya untuk membedakan secara tegas antara perubahan akibat transaksi, operasi, dan transaksi modal. Berbagai sumber yang dapat mengubah modal setoran dengan berbagai masalah teoritisnya adalah: yang pertama, pemasaran saham; yang kedua, obligasi terkonversi atau berhak tukar; yang ketiga, saham istimewa terkonversi atau berhak tukar; yang keempat, dividen saham; yang kelima, hak beli saham, opsi dan warna; dan yang terakhir, saham treasury. Pemesanan saham. Pada saat perseroan didirikan atau melakukan penawaran publik perdana, perusahaan telah menetapkan apa yang disebut modal dasar. Secara konseptual, ekuitas pemegang saham bersifat seperti kewajiban. Jumlah pesanan diakui sebagai modal setoran hanya apabila syarat berikut dipenuhi. Yang pertama, jumlah rupiah yang disepakati dalam pemesanan merupakan klaim yuridis bagi perusahaan terhadap pemesan dan tidak dapat dibatalkan. Yang kedua, harga pemesan tersebut akan ditagih penerbit dalam periode yang cukup pasti dan tidak berlalu lama. Obligasi terkonversi. Perusahaan menerbitkan obligasi dengan karakteristik bahwa obligasi dapat ditukar dengan saham biasa atas kehendak pemegang obligasi dalam periode konversi tertentu. Ada dua nilai yang dapat digunakan basis kapitalisasi, yaitu yang pertama, nilai buku atau nilai bawaan obligasi pada saat pertukaran. Yang kedua, harga pasar obligasi atau harga pasar saham. Saham prioritas terkonversi. Pengukuran jumlah rupiah harus diakui sebagai modal setoran. Pendekatan pertama, nilai nominal saham prioritas plus porsi premium ditransfer ke modal pemegang saham dan premium modal pemegang biasa. Pendekatan kedua, kalau ada selisih antara harga pasar baik saham biasa maupun saham prioritas, selisih tersebut harus dikompensasi ke atau laba ditahan. Dividen saham. Dividen saham adalah distribusi dividen dalam bentuk saham yang sejenis dengan saham yang mula-mula diterbitkan. Karakteristik dividen saham. Yang pertama, bagi pemegang saham, dividen saham bukan merupakan pendapatan atau laba. Yang kedua, dari sudut pandang kesatuan usaha, dividen saham bukan merupakan pembagian laba. Yang ketiga, dari segi pandang kesatuan pemilik, dividen saham bukan merupakan laba bagian penerimaan. Kapitalisasi terbagi menjadi tiga. Yang pertama, kapitalisasi atas dasar nilai nominal. Yang kedua, kapitalisasi atas dasar harga saham. Dan yang ketiga, modal setoran per saham sebelum dividen saham. Kapitalisasi atas dasar nilai nominal. Kapitalisasi dividen saham haruslah hanya sebesar nilai nominal atau nyataannya. Jumlah minimal yang harus dikapitalisasi untuk memenuhi ketentuan yuridis. Kapitalisasi atas dasar harga saham. Dividen saham dapat dipandang sebagai pengganti dividen kas karena dividen saham mempunyai nilai. Paling tidak, pemegang saham dapat menjual saham tersebut karena dividen kas diharapkan dan investasi semula tidak berubah. Nilai tersebut diukur atas dasar harga saham. Dengan demikian, harga pasar merupakan dasar yang tepat untuk menentukan kapitalisasi. Berbagai dasar pikiran mendukung hal ini.
Yang pertama, laba ditahan. Yang kedua, transaksi dividen saham. Yang ketiga, dari kacamata perusahaan, jumlah rupiah dividen saham. Yang keempat, penggunaan harga saham. Saham treasury. Transaksi yang jelas akan mengurangi saham adalah penarikan kembali saham untuk sementara menjadi saham treasury. Alasan perubahan melakukan penarikan kembali saham sebagai saham treasury adalah: yang pertama, saham tersebut akan diterbitkan kembali kepada karyawan dalam program opsi saham. Yang kedua, saham tersebut akan digunakan untuk membeli perusahaan lain dalam transaksi penggabungan usaha. Konsep satu transaksi. Disebut satu transaksi karena pembelian saham treasury dan penjualannya kembali dianggap sebagai satu transaksi. Artinya, pembelian dan penjualan dianggap sebagai kesatuan transaksi untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan transaksi saham treasury tersebut. Konsep dua transaksi. Dengan konsep ini, pemerolehan kembali saham sebagai saham treasury dianggap likuidasi ekuitas pemegang saham, sedangkan penjualan kembali saham treasury dianggap sebagai penerbitan saham baru. Konsep ini disebut dengan pendekatan nilai nominal karena harga penarikan atau penjualan kembali ditandingkan dengan nilai normal. Selisihnya baik penarikan atau penjualan, kompensasi ke modal setoran lain, atau sebatas porsi modal setoran lain, mula-mulanya dikompensasi ke laba ditahan. Perusahaan laba ditahan. Kalau pemisah antara transaksi modal dan transaksi operasi harus dipertahankan, hanya terdapat dua faktor utama yang mempengaruhi besarnya laba ditahan, yaitu laba atau rugi periodik dan pembagian dividen. Laba yang dipindahkan dari akun laba rugi adalah laba yang merupakan selisih seluruh elemen transaksi operasi dalam arti luas yang disebut laba komprehensif. Penyesuaian periode lalu. Penyesuaian periode lalu adalah perlakuan terhadap suatu jumlah rupiah yang mempengaruhi operasi periode masa lalu yang baru ditemukan atau baru dapat diakui dalam periode sekarang. Bukan sebagai pengurang atau penambah, perhitungan laba tahun sekarang masuk dalam statement laba rugi tahun sekarang atau berjalan, tetapi sebagai penyesuaian terhadap laba ditahan awal periode sekarang. Kohersi sebagai penyesuaian laba ditahan. Laba ditahan awal periode berjalan disesuaikan dengan jumlah rupiah pengaruh kumulatif, kesalahan terhadap periode-periode sebelumnya, dan kalau statement komparatif disajikan, pengaruh retroaktif kesalahan harus ditunjukkan dalam statement keuangan terpengaruh. Perhitungan laba periode-periode yang terpengaruh. Koreksi sebagai penyesuai modal setor lain. Patton dan Littleton pada tahun 1970 menegaskan bahwa koreksi berkaitan dengan penggunaan aset dalam periode-periode yang lalu dengan alasan apapun hendaknya dipisahkan dengan premium modal saham. Koreksi sebagai komponen statement laba rugi. Patton dan Littleton pada tahun 1970 mendukung perlakuan ini dengan alasan bahwa statement laba rugi kumulatif yang didasarkan atas statement-statement terdahulu harus menunjukkan laba atau rugi komprehensif sepanjang riwayat perusahaan sebagai tangga sekarang. Dengan demikian, kalau koreksi langsung dilakukan dalam akun laba ditahan tanpa ada petunjuk atau penjelasan apapun dalam statement laba rugi. Beberapa statement laba rugi yang pernah diterbitkan tidak dapat memberikan gambaran yang menyeluruh tentang kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Perubahan akuntansi. Karena alasan tertentu, suatu perusahaan mungkin melakukan kebijakan yang mempunyai
pengaruh terhadap konsistensi dalam proses akuntansi dan pelaporan keuangan yang disebut dengan perubahan akuntansi. Ada 3 macam perubahan akuntansi, yaitu yang pertama ada perubahan prinsip atau metode akuntansi. Yang kedua, perubahan taksiran akuntansi. Yang ketiga, perubahan kesatuan pelaporan. Syarat-syarat koersi reorganisasi menurut Dewan Standar Akuntansi. Yang pertama, perusahaan mengalami defisit dalam jumlah yang material. Yang kedua, perusahaan harus memiliki status kelancaran usaha dan memiliki prospek yang baik pada saat koersi reorganisasi dilakukan. Yang ketiga, perusahaan tidak sedang menghadapi permohonan kapitalisasi. Penyajian modal pemegang saham. Urutan penyerapan rugi. Yang pertama, pendapatan kotor. Yang kedua, laba bersih. Yang ketiga, laba ditahan. Yang keempat, premium modal saham. Yang kelima, modal saham. Urutan penerima distribusi aset. Yang pertama, karyawan dan pemerintah. Yang kedua, kreditor berjamin. Yang ketiga, kreditor tak berjamin. Yang keempat, pemegang saham prioritas. Kelima, pemegang saham biasa. Perincian laba ditahan. Perincian laba ditahan dapat disajikan dan dirinci atas dasar sumber dan atas dasar tujuan. Dengan atas dasar sumber, laba ditahan dapat dirinci menjadi laba ditahan yang berasal dari operasi normal atau rutin dan yang berasal dari laba luar biasa. Sedangkan atas dasar tujuan, perincian ini ditunjukkan dengan adanya pos cadangan, jaminan sosial, laba ditahan terbatas, dan cadangan umum. Konsep pemanfaatan aset. Statement laba rugi harus menyajikan secara efektif semua akibat dari pemanfaatan aset yang diserahkan sepenuhnya kepada manajemen. Pemisahan laba menjadi normal dan tidak normal dalam 2 statement akan cenderung mengalihkan pusat perhatian pemakai secara tidak semestinya ke laba normal. Dengan demikian secara tidak sadar mengurangi perhatian pembaca akan keefektifan manajemen secara keseluruhan. Ada berbagai cara untuk memanfaatkan aset. Yang pertama, menggunakan aset yang utama adalah untuk menghasilkan barang atau jasa untuk mendatangkan laba. Yang kedua, menggunakan aset yang kedua adalah dijadikan jaminan kontrak utang atau pendanaan dan untuk alat pelunasan kontrak tersebut. Patton dan Littleton menyangkal konsep di atas. Secara konseptual, laba dan rugi yang terkait dengan pemanfaatan aset tetap tidak berbeda dengan laba atau rugi yang berkaitan dengan pengelola aset lancar. Lagi pula, tidak ada alasan yang kuat untuk mengaitkan aset tetap fisik dengan kontribusi modal oleh investor karena jenis aset tertentu secara umum tidak dapat ditelusuri dengan pasti asal sumber dananya. Penyajian laba komprehensif. Dengan dianutnya pendekatan laba semua termasuk atau laba komprehensif, masalahnya adalah bagaimana penyajian komponen-komponen pembentuk laba komprehensif dan bagaimana disajikan dalam statement laba rugi. Sebagai basis pembahasan penyajian laba, berikut ini memuat komponen-komponen pembentuk statement laba rugi. Yang pertama, seksi operasi utama. Yang kedua, seksi operasi tambahan. Yang ketiga, pajak penghasilan. Yang keempat, operasi henti atau tidak lanjut. Yang kelima, pos-pos luar biasa. Yang keenam, pengaruh kumulatif perubahan prinsip akuntansi. Yang ketujuh, pengaruh kumulatif perubahan estimat. Yang ke-8, perubahan ekuitas non-pemilik lainnya. PT ABC, statement laba rugi untuk tahun berakhir 31 Desember 2010. Pendapatan atau penjualan sebesar 51.608.000 dikurangi kos barang terjual 28.430.000. Hasil laba kotor penjualan 23.250.000. Dikurangi biaya penjualan dan administratif 12.500.000. Hasil laba dari operasi utama 10.750.000.
Pendapatan lainnya dan utang 1.630.000 dikurang biaya lainnya dan rugi 795.000. Hasilnya 835.000. 10.750.000 dikurangi 835.000. Hasil laba dari operasi berlanjutnya 9.915.000 dikurangi pajak penghasilan 2.225.000. Hasil laba dari operasi berlanjutnya 7.690.000 dikurangi operasi hentian setelah pajak 290.000. Hasil laba sebelum pos ekstraordinir dan pengaruh kumulatif perubahan akuntansi sebesar 7.400.000. Pos-pos ekstraordinir setelah pajaknya 150.000. Hasil laba periodenya 7.550.000. Pengaruh kumulatif perubahan akuntansi setelah pajak 365.000. Laba periode bersihnya 7.915.000. Statement laba rugi untuk tahun berakhir 31 Desember 2010. Laba periode bersihnya 7.915.000. Perubahan ekuitas non pemilik lainnya yaitu penyesuaian penjabaran mata uang asing sebesar Rp314.500. Untung belum terrealisasi atas sekuritas 56.500. Hasilnya 317.000. Laba komprehensifnya 8.286.000. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.